Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Padahal sudah melakukan pengobatan, baik secara medis, tradisional dengan herbal, terapi refleksi, akupuntur, dan lain-lain. Bahkan sampai pengobatan di luar syariat, yang sangat berbahaya bagi akidah, yaitu kedukun, paranormal dan sejenisnya. Jika setelah diperiksa secara medis, tapi ternyata tidak ditemukan juga sumber penyakit yang jelas, maka berikut ini secara umum, ada 3 macam penyakit yang sering mengganggu kehidupan manusia, yaitu 1. Penyakit medis, yaitu penyakit yang timbul karena kelainan pada organ atau unsur kimia tubuh, seperti stroke, diabetes, usus buntu, dan penyakit lainnya. Penyakit ini umumnya ditangani secara medis oleh dokter. 2. Gangguan psikosomatik, yaitu penyakit fisik yang muncul akibat rasa tertekan dan stres yang berkepanjangan. Gejala fisik yang muncul bermacam-macam seperti gatal-gatal, penyakit kulit, mah akut, panas dingin, rasa sakit yang berpindah-pindah, badan lemah, hilang nafsu makan, dan lain sebagainya. Rasa tertekan dan stres yang berkepanjangan menyebabkan kekacauan pada sistem di tubuh manusia. Pengaturan zat yang dibutuhkan tubuh jadi tidak seimbang, bisa kebanyakan atau kekurangan. 3. Penyakit non-medis, yaitu penyakit fisik yang muncul akibat adanya gangguan dari alam jin, sihir atau ayin dari seseorang. Kadangkala, seseorang merasa sakit di tubuhnya, ketika diperiksa secara medis, tidak ada kelainan, sehingga dokter sulit menentukan jenis penyakit dan cara pengobatannya. Kadangkala, rasa sakit itu kerap berpindah-pindah di seluruh tubuh. Ada juga penyakit yang jelas terlihat seperti perut dan kaki bengkak, tumor, kanker, pendarahan, mah menahun. Tapi penyakit tersebut tidak kunjung sembuh ketika ditangani secara medis. Penyakit medis dan psikosomatik. Secara umum, sudah banyak dokter dan rumah sakit yang menanganinya, sedangkan penyakit non-medis, belum ada lembaga resmi yang khusus menangani hal tersebut. Sehingga, banyak orang yang bingung untuk mengatasinya. Ada yang pergi ke dukun, paranormal, dan ada pula yang datang ke peruqyah. Gangguan penyakit non-medis. Secara umum, penyebab penyakit non-medis dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Penyakit non-medis akibat gangguan jin, yang bisa berasal dari sihir, santet, kesambet, hodam ilmu kanuragan, tak sengaja mengganggu habitat jin, dan lain sebagainya. Beberapa ciri dan tanda-tanda gangguan penyakit non-medis akibat gangguan jin ini antara lain: A. Rasa sakit yang berpindah-pindah di pundak, kepala, dada, perut, pinggang, dan lain-lain, tanpa penyebab yang jelas. B. Sering pusing dan tidak bisa diobati dengan obat-obatan medis. C. Perasaan seperti sakit mah akut, sering mual muntah, berobat secara medis, tidak kunjung sembuh. Kadangkala, tidak ditemukan kelainan pada pencernaan. D. Sering melamun, menyendiri, hidup terasa hampa. E. Sering bingung dan sering melakukan hal di luar kontrol dan kehendaknya. F. Sering bermimpi buruk, dikejar binatang, jatuh dari tempat tinggi, mimpi hanyut dan tenggelam, atau berada pada tempat yang seram dan lain sebagainya. G. Sakit menahun, yang tidak kunjung sembuh, berobat secara medis. Seperti, perut membesar, tumor, kanker, kista, luka, yang kadang-kala tidak bisa dijelaskan secara medis. H. Badan terasa lemah, lelah dan capek, sering pingsan. Dicek secara medis tapi tidak ada kelainan. I. Gangguan penyakit pada tubuh diiringi dengan rasa takut, cemas, dan fobia yang berlebihan. Kadangkala merasa seperti ada yang mengancam dan selalu mengikuti kemana pergi. 2. Penyakit non-medis akibat gangguan ain dan dosa dari diri yang bersangkutan. Penyakit ain bisa terjadi akibat saling serang dari orang yang berhubungan dekat secara batin. Biasanya terjadi pada orang yang dikenal dan berhubungan dekat.
suami mencaci dan mengumpat istri, demikian pula sebaliknya, baik di dalam hati maupun diungkapkan. Demikian pula anak dengan ayah atau ibu, dan sebaliknya. Kakak dan adik, ponakan dan pamannya, atau seseorang yang mulanya bersahabat baik. Demikian seterusnya. Rasa iri, dengki, benci dan dendam yang terpendam dari seseorang pada orang lain juga bisa menimbulkan penyakit ain bagi orang yang dituju. Dosa dan kesalahan seseorang kadangkala juga bisa menyebabkan penyakit menahun yang sulit ditangani secara medis. Misalnya, dosa menyakiti orang tua yang sulit dimaafkan oleh orang tua yang bersangkutan. Dosa menyakiti dan menzolimi orang lain, kemudian orang yang disakiti tidak ridho dan mengadu pada Allah dengan sepenuh hati. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, takutilah doa orang yang teraniaya, karena doa orang yang teraniaya tidak terhijab dari Allah. Jika ada di antara kita yang mengalami gangguan penyakit yang sulit ditangani secara medis, biasanya oleh dokter akan dikirim ke psikiater untuk diteliti apakah ada unsur psikosomatik atau tidak. Jika tidak ditemukan secara psikologis, barulah mereka akan mencoba pergi ke dukun, paranormal atau ruqyah. Berikut ini sedikit penjelasan tentang penyakit karena ain. Apakah ain itu? Penyakit ain adalah penyakit baik pada badan maupun jiwa yang disebabkan oleh pandangan mata orang yang dengki ataupun takjub atau kagum sehingga dimanfaatkan oleh setan dan bisa menimbulkan bahaya bagi orang yang terkena. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pengaruh ain itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ainlah yang dapat melakukannya. Cara obati gangguan ain. Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam kitab beliau, As-Sarimul Battar. 1. Dengan cara mandi. Jika diketahui orang yang memandang tadi, maka ia diminta untuk mandi di atas bak besar sehingga airnya tertampung dan air sisa mandi ini disiram atau diguyur sekaligus dengan sekali guyuran ke atas kepala orang yang sakit, ia akan sembuh seketika itu pula. Sebagaimana cara ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami 3908. 2. Cara kedua, dengan meletakkan telapak tangan di atas kepala si sakit, ataupun di tubuh yang terasa sakit. Kemudian membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. A. Doa yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yukzik, min syarri kulli nafsin awain hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejelekan atau kejahatan setiap jiwa, yaitu ain orang yang hasad atau dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim, nomor 2186. Ada yang berpendapat bahwa kejelekan nafs atau jiwa adalah ain, yakni pandangan hasad. B. Doa yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli da'in yasfik, wa min syarri hasidin iza hasad, wa min syarri kulli zi'ain. Dengan asma Allah, semoga Allah memulihkanmu, dan semoga Allah menyembuhkanmu dari setiap penyakit, dan dari setiap keburukan orang yang hasad, ketika mereka hasad, dan dari setiap pandangan mata jahat. Hadis riwayat Muslim nomor 2186. C. Doa yang ketiga. Allahumma Rabban nas azhibil basya wasfi antas syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'an la yughadiru syaqaman. Ya Allah, Tuhannya manusia, hilangkanlah sakit, sembuhkanlah, Engkaulah zat yang maha penyembuh. Tiada kesembuhan melainkan dari Engkau asalnya, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sakit. Hadis riwayat Bukhari nomor 5675. D. Doa yang keempat. Dibacakan ayat-ayat berikut ini. Bisa masing-masing ayat dibacakan minimal 3 kali. Seperti surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas.
4. Cara agar terhindar dari ain adalah dengan membiasakan zikir pagi dan petang, zikir sebelum tidur, zikir setelah sholat, mendoakan keberkahan pada orang yang kita kagumi ketika melihatnya. Biasanya, penulis jika terserang suatu penyakit pertama yang dilihat adalah 1. Kemarin makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi apa? Jika ternyata makanan yang dimakan tidak ada faktor pencetus suatu penyakit, lalu lihat pencetus selanjutnya. 2. Kemarin habis melakukan apa? Biasanya ada suatu kedongkolan, kesal, amarah, baik yang tersimpan di dalam hati maupun yang kita ungkapkan dengan gerutuan atau cacian, intinya akhlak buruk. Insya Allah, kalau kita bisa jujur dengan diri kita, biasanya akan ketemu sumber masalahnya. 3. Selanjutnya baik sudah ketemu maupun belum ketemu, di mana emosi kita tersebut. Lalu dengan kita introspeksi atau muhasabah diri. Kemudian memohon ampun atau taubat kepada Allah atas dosa dan akhlak buruk kita tersebut dengan sepenuh hati. Lebih baik lagi kita awali dengan berwudu dan sholat sunnah, bisa sholat hajat atau sholat tahajud. 4. Selanjutnya baru kita ruqyah diri kita sendiri dengan Al-Fatihah, surat 3 Qul, ayat kursi, dan doa-doa ruqyah ain atau penyakit dari Nabi, seperti contoh yang di atas. 5. Biasanya penulis meruqyah niatnya tidak hanya untuk menghilangkan gangguan ain saja, tapi juga diniatkan untuk berikut ini. A. Penyakit karena ain, baik karena ain dari bangsa jin dan manusia. B. Penyakit karena medis. C. Penyakit karena dosa dari akhlak buruk kita. D. Penyakit karena sesuatu yang gaib, entah itu sihir, dan lain-lain. Tapi biasanya, kalau karena penyakit sihir, akan terlihat ciri-cirinya. Bisa mimpi bertemu dengan hewan-hewan, seperti ular, dan lain-lain. Tapi, hilangkan prasangka buruk kepada orang lain, bahwa mereka telah menzolimi kita. Karena kita tidak tahu yang gaib, serahkan saja kepada Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya, penulis juga di saat meruqyah, menambahkan berdoa dengan diselipkan dalam bahasa Indonesia meminta kepada Allah kesembuhan. Wallahu alam. Semoga ada manfaat dan kebaikan yang bisa diambil. Amin.